Aktivitas seorang Muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang Muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya. Mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-muslimuna ala syurutihim. yang artinya seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Fa'innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Yang artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rob yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Segala puji bagi Allah dibaca sebanyak 3 kali. Allah Maha Besar dibaca sebanyak 3 kali. Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan, dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, Antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. yang artinya orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailulah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailulah, laksanakan khailulah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailulah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. yang artinya senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha harramahu Allahu 'alan nari. yang artinya barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi shaf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahimu. yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat. Sebagaimana dalam hadis, Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha harramahu Allahu 'alan nari. yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269,
Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.